cerita saya dengan Habib Rizik di penjara. Habib Rizik itu dengan kamar saya di penjara itu, kamar saya lebih besar. Tapi beliau di dalam kamar itu beserta menantu dan ipar beliau, beberapa Habib. Kamarnya kecil sekali, penuh dengan kitab. Habib Rizik. Siang malam beliau hanya mengunyah kitab, bersolawat, berjanji dan lain sebagainya. Kemudian mengumpulkan umat untuk sholat. Datang malam Jumat kita mengadakan yasinah. Dibimbing semua narapidana di dalam penjara oleh Habibana Muhammad Rizik Syihab. Sampai Mabes Polri ada penjara, ada masjid. Itu. Nah, orang-orang ini, saya pribadi, mereka menghina beliau. Ini katanya bukan cucu Nabi atau cucu Nabi. Saya tidak terpengaruh dengan statement itu. Yang saya lihat di dalam diri beliau itu adalah betul-betul seorang mujahid. Saya tidak terpengaruh dengan bagaimanapun ocehan orang. Kita justru belajar dari sikap beliau, kerendahan hati beliau. Semua kami dalam penjara sakit. Sepanjang hidup dalam penjara, Habib Rizik gak pernah sakit. Semua kita sakit dalam penjara, beliau gak pernah sakit. Orang bangga kepada Habibana Muhammad Rizik Syihab karena perjuangan dan keberanian beliau. Hati-hati ibu bapak. Jangan nanti gara-gara persoalan ini kita sudah menjelekkan beliau hanya karena Habib yang lain yang bikin masalah. Habibana terbawa-bawa. Habib Rizik. Kalau Habib Rizik saya simpati karena saya sudah lihat memang betul-betul jantan laki-laki. Saya sudah lihat langsung bagaimana beliau hidup di dalam penjara, senyuman yang tidak pernah lepas. Kita malah di dalam penjara maunya berkelahi tiap hari. Beliau santai. Ustaz, jangan emosi, tahan emosi, istiqomah. Ya Habib, ya Habib. Masya Allah. Seorang pemimpin yang betul-betul membina keimanan kami. Malu kami. Bahkan ada jenderal dengan kami sama-sama, Jenderal Napoleon Bonaparte. Di dalam penjara Mabes Polri. Penjaranya bukan di atas tanah ibu bapak. Kami dipenjarakan di bawah tanah. Pertanyaan saya, ini orang-orang yang menjelekkan beliau sudah pernahkah di penjara karena kalimat la ilaha illallah? Sudah pernah atau tidak? Hati-hati ibu bapak. Banyak orang jadi pahlawan kesiangan hari-hari. Ya, saya bukan mau mempengaruhi ibu bapak, tapi yang saya inginkan adalah persatuan di antara kita umat Islam. Saya tidak punya kelompok manapun. Saya tidak ada dalam barisan Islam manapun. Saya dari dulu sendiri. Kemana-mana saya sendiri. Kalaupun saya ke Kuningan, yang menjatuhkan saya Ustadz siapa itu? Pak Anies punya keluarga, Pak Dede Omar. Itu karena saya sudah berteman lama dengan keluarga Pak Anies Baswedan. Jadi beliau yang menjadwalkan saya untuk jadwal ke Kuningan ini. Karena Pak Anies orang sini, kita perjuangkan kemarin beliau. Jadi kita doakan mudah-mudahan keluarga yang melaksanakan tasyakuran ini diberkahi Allah. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat di dalam pelaksanaan tasyakuran pada hari ini. Saya diundang di Kabupaten Kuningan ini
dalam rangka melaksanakan syukur atas anak tercinta Alif Asrafur Rahman, putra Bapak Dekon Ibu Lin Sutina yang telah dikhitan beberapa waktu yang silam. Apa yang dimaksud dengan sunat khitan? Islam belum ada di dunia. Sunat ini sudah menjadi perintah Allah. Umur 82 tahun Ibrahim, Ismail berumur 13 tahun. Diperintahkan oleh Allah agar ayah dan anaknya ini melaksanakan perjanjian yang pertama kali adalah sunat. Dari perjanjian sunat Ibrahim inilah rentetan Abu Anbiya, bapak dari semua orang yang beriman, turun pada silsilah berikutnya sampai kepada Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perdebatan di masyarakat yang mengatakan, kapan katanya nabi-nabi disunat? Semua nabi yang diutus Allah, tak ada yang tersisa sampai nabi yang terakhir disunat dari kalangan Bani Israel, Isa Al-Masih. Dalam kitab Perjanjian Baru Kristen itu dijelaskan, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yeshua Hamasya. Dia disunat, diberi nama Yeshua. Nama aslinya di kampung. Dalam bahasa Arab disebut Isa Al-Masih. Karena rentetan sejarah tentang peristiwa Masehi terjadi di zaman Isa, maka dia disebut dengan Isa Al-Masih. Disunat 576 tahun kemudian datanglah Ahmad bin Abdullah cikal bakal sebagai nabi yang terakhir yang dinubuahkan mimba bismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad, disunat. Maka semua generasi orang beriman tandanya adalah sunat. Lebih baik kita tidak punya apa-apa di dalam kehidupan kita daripada kita tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Perjanjian yang paling kuat antara manusia dengan Sang Pencipta adalah khitan, sunat. Urusan Anda beragama, terserah agamamu apa. Tapi kalau Anda sudah disunat, berarti agama Anda adalah agama yang mengikuti silsilah agama para nabi. Tapi dalam setiap nama itu mempunyai makna islah. Ada perceraian, ada perpindahan, ada hijrah, pulang, back, come back to the fitrah, kembali kepada fitrah, pulang kepada kebenaran. Nah, ini yang kemudian kita manusia harus disunat. Karena tidak paham soal Islam. Contoh sekarang, ibu bapak lihat Islam di Indonesia makin hari bukan makin bagus. Ulama diadu domba dengan para habaib. Kemarin dulu saya ceramah di Sukabumi. Saya tanya, yang kami hormati para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, musyawarah pimpinan kecamatan, musyawarah pimpinan kabupaten, yang kami hormati para alim, para ulama, para habaib. Ada habaib, ada habaib di sini sekarang.
ditanamkan sifat yang mengadu domba. Ini saya kira sudah nggak ada lagi di Indonesia. Setelah Belanda hijrah, Belanda pergi meninggalkan bangsa ini, Divide et Impera itu sudah nggak ada. Tapi karena kata Nabi, hubud dunia roh sukuli kotiat, cinta kepada dunia akar dari segala kejahatan. Jadi ulama tapi tujuannya duniawi. Kalau mau jadi ulama tujuannya harta, kawan, jangan jadi ulama, jadi pengusaha sekaligus businessman. Bajingan betul. Mengadu domba antar sesama umat Islam. Habaib, zuriat para nabi. Saya orang dari kafir, bukan orang Islam. Dari latar belakang kehidupan provinsi yang paling fanatis di Indonesia. Bukan Batak, Manado. Orang Batak ada yang beragama Kristen Nasution, ada yang beragama Islam Nasution. Ada yang marga Nasution Kristen, ada yang Nasution Islam. Ada yang marga Lubis Kristen, Lubis Islam. Manado tak ada. Saya marga Waloni, enggak ada yang beragama Islam. Baru kami sekeluarga, istri dan anak-anak. Kami rela ikhlas. Dan setelah kami masuk Islam, kami tidak pernah ada dalam benteng organisasi Islam manapun. My struggle for Islam is not Islam organization. Perjuangan kami untuk Islam, bukan untuk organisasi Islam. Ini sekarang berkelahi. Salah satu kiai pergi pontang-panting ke sana kemari, menjatuh-jatuhkan sama-sama Muslim. Ibu bapak, saudara-saudaraku, percaya atau tidak, saya ini orang dari kafir, tahu persis bagaimana hancurkan Islam. Hancurkan Islam pakai orang Islam. Hancurkan Islam pakai orang Islam. Kafir tidak mau tangannya berdarah. Tasyakuran malam ini adalah tasyakuran yang suci. Pelaksanaan ibadah yang suci. Sunat itu suci, hitan itu suci, melambangkan perjanjian. Saya ikhlas, daging saya ikhlas berpisah dengan dunia ini demi kecintaan kalimatullahi la ilaha Allahu Akbar. Bukan baru kalimat itu, ibu bapak. Musa 3 kali minta kepada Allah, ya Allah, ajarkan saya kalimatullahi la ilaha illallah. Bukan nanti sekarang, bukan nanti sekarang. Semua umat yang di atas pengakuan tuntunan para nabi mengucapkan la ilaha. Musa datang, umatnya mengucapkan la ilaha illallah. Musa Rasul Allah. Daud datang, umatnya mengucapkan la ilaha illallah. Daud Rasulullah. Sulaiman datang, umatnya bangsa biadab Bani Israel mengucapkan la ilaha illallah. Sulaiman, Solomon, Rasulullah. Isa datang, umatnya mengucapkan Sema Israel Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu Yahweh, Yahweh itu Ehad, Esa, la ilaha illallah. Isa Rasul Allah. Datang Nabi Muhammad, bukan orang Arab. Alhamdulillah illazi arsalah Rasulillah rahmatan lil Allahu Akbar. Bukan cuma orang Arab, bukan cuma juriatnya, semua bangsa di dunia, suku, kaum, bangsa dan bahasa mengucapkan Muhammad Rasulullah. Hebat Nabi ini. Ibrahim umatnya hanya sebesar
desa ini. Sulaiman umatnya hanya sebesar kabupaten. Nabi Daud umatnya hanya sebesar kecamatan. Nabi Muhammad dari ujung ke ujung dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama ajarannya. Sama. Makanya saya tidak ada yang ajar. Saya pelajari 3 kitab besar di dunia. Yang pertama saya pelajari adalah kitab orang Israel, namanya Talmud. Bukan Taurat, ibu bapak. Ibu bapak selama ini salah. Taurat itu bukan kitab. Taurat itu adalah 2 loh batu yang kembar, bukan manuskrip. 5 dan 5 perintah itu yang disebut dengan The 10 Commandments, 10 perintah bagi Bani Israel. Itu yang namanya 10 perintah, bukan kitab. Kalau kitab dalam bentuk buku. Jadi hukum Taurat itu bukan kitab. Hukum Taurat itu adalah perintah. The 10 Commandments to the Israel descendants, keturunan Bani Israel. Generasi berikutnya, kitab Taurat ini hilang. Allah raibkan sampai hari ini tak ada jejaknya. Apa yang ada sekarang? Yang ada sekarang ini yang dipakai Yahudi, kitabnya adalah Talmud, bukan Taurat, Talmud. Abjadnya itu hampir sama dengan abjad bahasa Hijaiyah. Kalau kita bilang alif, dia bilang alef. Kalau kita bilang ba, dia bilang bet. Alif, alef, bet, gimel, dalet, hewau, sayin, ket, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pesade, kofresi, shin, tau. Hampir sama dengan huruf hijaiyah. Penulisannya pun hampir sama. Itu yang namanya kitab Talmud. Yang ketiga adalah kitab agama yang terakhir, Al-Quran. Di Al-Quran inilah mencakup seluruh kitab para nabi. Di dalam ada Taurat, di dalam ada Jabur, di dalam ada Injil. Semua kitab para nabi terbukukan dengan nama Al-Furqan. Al-Furqan dulu, belum Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unsila fihi al-Quran hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Jadi dia nggak langsung jadi Al-Quran, lama proses, kemudian berbentuk menjadi kitab yang sempurna, namanya Al-Quran Nur Karim, terbukukan di seluruh dunia. Cari saja, Anda bicara soal Nabi Isa, ada di Al-Quran lengkap. Anda bicara tentang Nabi Musa, ada di Al-Quran lengkap. Semua risalah para nabi terbukukan dalam Al-Quran. Itu yang disebut dengan kitab yang menyempurnakan. Beruntung ibu bapak hidup di pinggiran Kabupaten Kuningan, agamanya Islam. Kita ini hidup di Manado dengan dasar kehidupan nenek moyang kami ini. Dari didikan keluarga kami ini, kami bisa mendapatkan Islam dengan perjuangan yang tidak gampang. Dicaci maki, dipitnah orang kafir, bahkan diusir. Bahkan banyak kawan-kawan saya jadi korban. Kalau tidak keluar dari kampung, tidak hijrah, pasti habis. Antum semua ini
tidak mempelajari Islam secara tematis, tidak mempelajari Islam secara akademik, Anda bisa beragama Islam. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang beriman. Beruntung antum. Orang di Eropa sana mengadakan penelitian secara saintifik dengan ilmu pengetahuan, baru dia masuk Islam. Dia meninggalkan segala-galanya, hartanya, kedudukannya, pangkat jabatannya, dan kemudian mengucapkan la ilaha. Saya bangga kepada Islam ini, bukan orang Islamnya, ajarannya. Kalau saya bangga kepada orang Islam, cuma satu yang saya bangga, Nabi tercinta Rasulullah Muhammad. Itu kami tinggalkan segala-galanya. Bukan antum, bukan. Antum perhatikan sekarang, ulama mau diadu domba dengan para habaib, bikin malu. Bahkan ada seperti jagoan, janjian mau berkelahi. Seperti anak kecil mau diadu domba. Ceramah berteriak ke sana kemari, tapi nggak berani jalan sendiri. Ibu bapak mau tahu perjalanan dakwah saya? 18 tahun saya Muslim. Saya keliling Indonesia, nggak pernah saya pakai pengawal. Di atas kapal feri saya Islamkan kapten kapal. Di udara, di atas pesawat saya Islamkan orang kafir. Di mana-mana mobil saya parkir di tengah hutan, tutup dengan rumput. Islamkan orang-orang Dayak di Kalimantan. Hanya bertiga, saya, istri dan anak, nggak pernah pakai pengawal. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang tidak sehat, wallahi. Dari tadi pagi saya datang di sini, bapak tahu saya sakit. Saya sakit. Saya sempat suruh pijat yang punya rumah. Kenapa Ustadz loyo saya sakit? Jam 5 sore datang tukang pijat. Jangan beritahu panitia saya sakit. Ini kita baru jadi Ustadz berapa tahun sudah sakit sedikit. Ustadz nggak bisa hadir, kenapa? Sakit. Mati saja kamu di situ, jangan jadi Ustadz. Kesempatan kita melihat mana orang-orang yang betul-betul menjadi pejuang Islam, atau pecundang. Ini dia. Karena sudah keasikan diindah-bobokkan dengan pengikutnya banyak. Itu dia. Orang kafir lihat dari luar, jamaah jadi ragu. Tidak usah ragu ibu bapak. Percaya kepada saya bahwa ulama dan para habaib, para kiai dan para habaib adalah sayap kekuatan untuk membantu dakwah fisabilillah. Allahu Akbar. Nggak usah percaya ada yang ngomong di sana, ini Habib palsu, ini Habib tidak palsu. Tak usah percaya. Ini ulama palsu, ini kiai palsu, ini tidak palsu. Tak usah percaya. Hanya segelintir manusia di Indonesia yang suka bikin kacau ukhuwah Islamiyah. Mereka ini kalau tidak bikin ribut, kalau tidak bikinkan sensasi, tidak dapat fulus mungkin, tidak dapat bagian barangkali. Bikin sensasi, bikin repot negara supaya dibayar terus. Ibu bapak kita ini sudah keluar masuk penjara. Saya baru bebas dari penjara kemarin. Bukan karena nyolong, bukan karena korupsi, bukan bawa lari uang umroh, bukan ibu bapak. Bukan karena merampok, bukan karena mencuri. Kami ditangkap dan dipenjarakan. Kami dipenjarakan karena berdiri di atas kalimat La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bangga sekali. Di kafir tidak pernah masuk penjara, nanti di Islam.
Orang-orang ini kapan pernah masuk penjara karena menegakkan Islam? Enggak. Jangan pernah tunjukkan kelemahan di depan lawan. Tunjukkan kepada orang-orang kafir dan orang munafik bahwa kita sebagai umat Islam kuat dalam persatuan. Bangun ikatan ukhuwah Islamiyah. Tegakkan kalimat la ilaha illallah. Ibu bapak, saudara-saudaraku, sulit mencari orang yang jujur di akhir zaman ini. Berat. Rasa-rasanya segala kepentingan sudah terjadi di negara kita. Mengapa? Karena dari atas yang memberikan teladan yang tidak baik, contoh yang tidak baik. Saya dengar sambutan tadi, satu yang saya garis bawahi. Ibu bapak tahu saya sudah 50 tahun dari jarak jauh saya bisa dengar sambutan orang dan saya bisa pegang itu. Apa yang dikatakan tadi di atas mimbar ini? Mudah-mudahan anak Alif ini dengan hitanan ini menjadi anak yang berguna bagi negara dan bangsa. Harapan kita, anak cucu kita menjadi orang yang berguna bagi negara dan bangsa. Saya punya anak istri, ketika masuk Islam, 3 hal saya berikan kepada mereka. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Kemarin baru tamat yang satu, sanawiyah, mau ke aliyah, pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Kiai Abun. Saya pesan kepada anak istri saya, kalau kamu nanti kita sudah masuk Islam, 3 hal jangan kamu tinggalkan. Yang pertama, sholat 5 waktu. Lakukan itu. Itu perintah paling utama, Abdulul Akmalu as-sholatu khams. Yang kedua, jangan pernah mengambil, mencuri, merampok milik orang lain, bukan milikmu, menjadi maling. Yang ketiga, jangan pernah menjadi diri orang lain, jadilah dirimu sendiri. Andai kamu jadi pejabat yang betul-betul pejabat, jangan pejabat berhati penjahat. Andai kamu jadi penjahat yang betul-betul penjahat, jangan penjahat kacangan, penjahat yang memang kelasnya kelas triliunan. Sekali merampok di Amerika 1 triliun, 10 triliun. Saya tidak usah tahu sebagai orang tua. Kau perampok kelas berat, jago. Jadi penjahat yang betul-betul penjahat. Jangan penjahat yang berhati pejabat. Di Indonesia kita ini pejabat berhati penjahat kebanyakan. Udah, tidak usah menyangkal, memang fakta itu. Begitu juga penjahat pura-pura pejabat, padahal penjahat. Nah, mudah-mudahan ini Alif kita doakan jadi pejabat. Amin ya robbal. Nggak usah paksakan mereka. Begitu. Tuntun mereka ke jalan yang benar. Nggak usah paksa. Oh, karena bapaknya ustaz, paksa anak-anak jadi ustaz. Nggak usah. Pak, saya mau jadi hansip, silakan. Hansip yang betul-betul patuh, taat. Pak, saya mau jadi polisi, silakan. Polisi yang disiplin. Saya mau jadi tentara, silakan. Anak ustaz, ya nggak apa-apa. Begitu. Kok bisa begitu ustaz? Mereka jadi pintar begitu. Apa makanannya? Makanannya pecel lele Lamongan NU. Rumah makan Padang Muhammadiyah. Sudah, itu 2 itu saja. Ya, nggak usah yang lain-lain. Betul apa betul? Ya, Muhammadiyah tidak mengakui istilah para habaib, tapi Muhammadiyah menghormati begitu bagus. Begitu bagus. Begitu juga NU menghormati para habaib. Kita doakan supaya orang-orang ini bersatu kembali.
Amin. Ya Robbal Alamin. Ini orang-orang yang sering berkoar-koar. Ada satu yang di Jogja ini. Itu siapa itu mulutnya. Tapi jarang dia keluar daerah ya. Bagus kalau dia keluar daerah itu. Fuad Pleret atau siapa itu. Iya. Mereka tidak seperti saya, ibu bapak. Saya ini kontroversi di Indonesia, tapi kaki saya hari ini di Kuningan, besok nanti di Makassar. Saya nggak pernah takut dengan bahaya apapun di jalan. Dan saya tidak ada pengawal kemana-mana, sendiri. Makanya tadi kawan-kawan bilang, kita tahu Ustadz itu kemana-mana pakai mobil. Iya, kemana-mana saya pakai mobil. Tidak pernah saya pakai pesawat. Kecuali jadwal saya mepet. Ya, tapi kalau cuma mau ke Kalimantan, mau ke Sulawesi, ke Bali, apalagi ke Jawa, ya pakai mobil. Ngapain? Kita nggak ada donatur. Begitu. Datangi umat dengan mobil. Kunjungi umat. Yang mana? Organisasi mana? Tidak ada organisasi. Pokoknya mau NU Muhammadiyah. Kalau diundang saya hadir. Keliling Indonesia. Beda dengan saya waktu di Kristen. Karena di Kristen saya Protestan. Jadi kalau hari Minggu itu saya hanya ke Protestan. Beda dengan di Islam. Sementara berjalan di subuh hari, as-salatu khairum minan naum. Oh, sholat subuh. Mampir kami suami istri. Nggak ada masjid NU, masjid Muhammadiyah. Masuk. Begitu masuk, orang pasti kenal. Ah, ini Ustadz Yaya. Ustadz Tapadol jadi imam. Enggak, saya nggak pernah mau jadi imam. Sholat subuh itu saya tolak terus. Orang tanya-tanya, orang Ustadz kenapa ente tidak mau jadi imam? Enggak. Karena karakter orang Indonesia itu, sholat subuh ada yang kunut, ada yang tidak pakai. Andai saya pakai kunut, Allahumma dina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina birahmatika zarah qadai. Saya pakai kunut, maka orang Muhammadiyah akan tersinggung. Andai besok saya juga tidak pakai kunut, orang NU pasti marah. Cara satu-satunya nggak usah jadi imam. Kalau sholat zuhur, sholat asar, baru saya pakai imam. Saya jadi imam. Kenapa? Karena ayatnya tidak keluar. Cuma komat kami. Nah itu. Panjang-panjangin dikit supaya orang bilang, wah habis Quran. Nggak mau saya jadi imam. Ya, bukan job saya menjadi imam. Jadi orang suruh jadi imam di sholat subuh, saya nggak mau memang. Biar mau dipaksa, tidak. Nggak apa-apa Ustaz, jangan pakai kunut. Enggak, masih ada yang hadir nggak pakai kunut, akan tersinggung. Saya tahu perasaan orang Islam ini fanatis betul. Kalau dia NU, fanatis kepada NU. Kalau dia Muhammadiyah, fanatis kepada Muhammadiyah. Jadi jangan kita sebagai orang tua, sebagai pendakwah, netralisir keadaan ini. Jangan bikin ribut. Nggak dewasa. Tidak tahu menjaga rahasia dalam Islam ini. Saya orang dari luar sana, dari orang kafir dulu, tahu persis permainan mereka, bagaimana hancurkan Islam dengan cara yang begitu. Jadi ketika saya masuk Islam, saya sudah tahu bagaimana saya melangkah. Kalau diundang ceramah tabligh akbar, maulid Nabi, oh berarti orang-orang NU. Nah kalau diundang kuliah subuh, biasa itu Muhammadiyah. Tidak ada pelaksanaan hari besar Islam. Datang kami tetap, karena kami adalah milik semua Muslim. Begitu juga yang apa itu, jenggot-jenggotan itu, Roja, radio Roja itu, Wahabi. Semua kalau tidak sesuai dengan ukuran jenggot dan kaki celana, surganya dipertanyakan. Ada malaikat nanti yang mengukur orang pakai jenggot dan apa itu sentimeter.
Ke surga ukur dulu kaki celana berapa panjang baru. Ini orang-orang juga kurang kuat dalam pemahaman dakwah. Ini juga bahaya, tapi secara internal tidak apa-apa, secara eksternal tidak mengganggu, di luar tidak terganggu. Tapi yang bikin terganggu itu adalah tokoh-tokoh para ulama yang sudah terjun ke bawah dan kemudian berkelahi. Berdoa ibu bapak, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar bagi Islam ke depan. Kita lihat nanti apakah luka yang menganga di depan publik ini sembuh dalam waktu dekat. Sama-sama kita berdoa. Sama-sama kita berdoa. Karena kalau tidak, hati-hati. Banyak jasa yang dilakukan oleh orang-orang yang bergelar Habib. Saya mau cerita saya dengan Habib Rizik di penjara. Habib Rizik itu dengan kamar saya di penjara itu, kamar saya lebih besar. Tapi beliau di dalam kamar itu beserta menantu dan ipar beliau, beberapa Habib. Kamarnya kecil sekali, penuh dengan kitab. Habib Rizik. Siang malam beliau hanya mengunyah kitab, bersolawat, berjanji dan lain sebagainya. Kemudian mengumpulkan umat untuk sholat. Datang malam Jumat kita mengadakan yasinah. Dibimbing semua narapidana di dalam penjara oleh Habibana Muhammad Rizik Sihab. Sampai Mabes Polri ada penjara, ada masjid. Itu. Nah, orang-orang ini, saya pribadi, mereka menghina beliau. Ini katanya bukan cucu Nabi atau cucu Nabi. Saya tidak terpengaruh dengan statement itu. Yang saya lihat di dalam diri beliau itu adalah betul-betul seorang mujahid. Saya tidak terpengaruh dengan bagaimanapun ocehan orang. Kita justru belajar dari sikap beliau, kerendahan hati beliau. Semua kami dalam penjara sakit. Sepanjang hidup dalam penjara, Habib Rizik gak pernah sakit. Semua kita sakit dalam penjara, beliau gak pernah sakit. Orang bangga kepada Habibana Muhammad Rizik Sihab karena perjuangan dan keberanian beliau. Hati-hati ibu bapak, jangan nanti gara-gara persoalan ini kita sudah menjelekkan beliau hanya karena Habib yang lain yang bikin masalah. Habibana terbawa-bawa, Habib Rizik. Kalau Habib Rizik saya simpati karena saya sudah lihat memang betul-betul jantan laki-laki. Saya sudah lihat langsung bagaimana beliau hidup di dalam penjara, senyuman yang tidak pernah lepas. Kita malah di dalam penjara maunya berkelahi tiap hari. Beliau santai. Ustadz jangan emosi, tahan emosi, istiqomah. Ya Habib, ya Habib. Masya Allah. Seorang pemimpin yang betul-betul membina keimanan kami. Malu kami. Bahkan ada jenderal dengan kami sama-sama, Jenderal Napoleon Bonaparte. Satu penjara, di dalam penjara Mabes Polri. Penjaranya bukan di atas tanah ibu bapak, kami dipenjarakan di bawah tanah. Pertanyaan saya, ini orang-orang yang menjelekkan beliau sudah pernahkah dipenjara karena kalimat la ilaha illallah? Sudah pernah atau tidak? Hati-hati ibu bapak. Banyak orang jadi pahlawan kesiangan hari-hari. Ya, saya bukan mau mempengaruhi ibu bapak, tapi yang saya inginkan adalah persatuan di antara kita umat Islam. Saya tidak punya kelompok manapun. Saya tidak ada dalam barisan Islam manapun. Saya dari dulu sendiri. Kemana-mana saya sendiri. Kalaupun saya ke Kuningan, yang menjadwalkan saya Ustadz siapa itu? Pak Anies punya keluarga, Pak Dede Omar. Itu karena saya sudah berteman lama dengan keluarga Pak Anies Baswedan. Jadi beliau yang menjadwalkan saya untuk jadwal ke Kuningan ini.
Karena Pak Anies orang sini, kita perjuangkan kemarin beliau. Jadi kita doakan mudah-mudahan keluarga yang melaksanakan tasyakuran ini diberkahi Allah. Anak Alif ini senantiasa sinar kehidupan dia dari kecil saat ini sampai nanti dia tumbuh dewasa, berguna bagi nusa dan bangsa, terutama berguna bagi jihad fisabilillah, berguna bagi Islam di masa yang akan datang. Doakan kami juga sekeluarga, kami tidak panjang lebar. Ini anak saya yang TK, besok dia juga ada kegiatan di sekolah. Jadi malam ini kami langsung berangkat juga ke Jakarta. Tidak istirahat, kami langsung pulang ke Jakarta. Kemungkinan 4-5 jam kami tiba di Jakarta. Doakan kami, insya Allah, karena yang bawa mobil bukan saya, istri saya. Saya dalam kondisi yang kurang sehat. Doakan agar kami tiba di Jakarta dengan tidak kurang suatu apapun. Demikian juga keberkahan atas ibu bapak sekalian. Allahumma habib ilainal iman wa zaniyu fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bi sholihin ghaira huzzai wal mabtudin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah fala qulubina bi zikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, di tempat ini ya Allah kami melaksanakan tasyakuran. Syukur kami kepadamu ya Allah. Karena dengan syukur inilah nikmat ilmu yang paling tinggi yang kami dapati dalam syukur ini adalah keberkahan wibawa dan rizki yang Engkau berikan bagi kami semua. Anak Alif yang sudah melaksanakan perintah suci ini ya Allah, Engkau tetapkan hidup dan kehidupannya dari kecil hingga tumbuh dewasa. Berkahi dan semua yang kami yang hadir pada saat ini, orang tua beliau, keluarga beliau, ulama-ulama, bersatukan kami ya Allah dalam wibawa ukhuwah Islamiyah. Kokohkan kami dalam pengakuan tauhid yang kokoh ya Allah. Jangan cerai-beraikan kami, jangan sampai kami berpisah ya Allah. Dan kemudian Islam ini tinggal nama di negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada tujuan orang kafir dan munafik kecuali menghancurkan kami ya Allah. Selamatkan kami, selamatkan agama kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami, kerendahan hati, tawadhu untuk selalu mengalah atas setiap kesalahan kami ya Allah. Bimbing kami dalam rahmat, kasih sayang dan inayah hidayahmu setiap saat. Hamba akan kembali ya Allah, hamba dan keluarga akan kembali ke Jakarta. Lindungi kami. Demikian jemaah yang tinggal di tempat ini yang Kau berkahi sekali lagi ya Allah dalam rahmat dan ampunanmu. Jadikan Indonesia ini ya Allah, nanti pada bulan Oktober akan ada presiden baru yang akan menggantikan Joko Widodo, Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, Presiden yang ke-8, agar menjadi negara Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia ini menjadi negara yang menjadi contoh dan teladan persatuan ukhuwah Islamiyah yang kuat bagi seluruh negara-negara yang ada di dunia. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana mahulak tasawatilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana man tudkhilinar faqad anzalta malizal min ansirin. Rabbana innana samina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana junubana wa kafir ana sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana rasulika la tuzigh yaumal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.